Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, masih di video tentang bab tabel periodik unsur, yaitu masuk ke subbab menentukan golongan maupun periode suatu unsur. Nah, kakak ulangi kembali, di sini ada tabel periodik unsur nih, di mana di tabel periodik unsur itu terdiri atas golongan dan periode. Ya, jadi golongan itu adalah yang lajur vertikal. Jadi ada golongan dan juga ada periode. Oke, golongan itu yang begini ya. Nah, vertikal, jadi ada golongan, di mana golongan itu ada golongan utama, yaitu golongan A, dan golongan transisi yang B, yang udah dibahas di video sebelumnya. Di mana golongan ini bisa kita dapatkan dari konfigurasi elektron, yaitu dari elektron valensi, alias elektron terakhir, atau elektron yang berada di kulit terakhir. Sedangkan periode, jadi periode ini yang jalur horizontal, ya, jadi periode, ini golongan. Nah, di mana periode ini ada periode 1, ini untuk lajur periode 2, ini periode 3, ini periode 4 sampai ke ujung, periode ke-5 sampai ke ujung, periode ke-6, periode ke-7. Nah, jadi hanya ada 7 periode ya, adik-adik. Nah, sedangkan ini adalah laktanida sama aktinida, di mana laktanida itu dia ada di periode ke-6, sedangkan aktinida ada di periode ke-7, yaitu pada golongan transisi atau golongan B. Nah, periode kita bisa menentukan letak periode satu unsur itu dari konfigurasi elektron, yaitu kulit valensinya, alias kulit terakhirnya. Nah, seperti itu. Nah, kakak ingatkan kembali bahwa di tabel periodik unsur ini ada elemen-elemennya gitu ya, dimana kita tahu untuk konfigurasi elektron itu ada subkulit S, P, D, dan F. Ketika terakhirnya itu S, itu masuk ke elemen sini ya. Jadi S, kalau terakhirnya nanti konfigurasi S, itu di elemen S itu di golongan, bisa golongan 1A atau golongan 2A. Sedangkan jika nanti konfigurasi terakhirnya itu yaitu subkulit P, itu di sini. Nah, jadi bisa 3A sampai 8A, itu ini untuk elemen yang P. Sedangkan untuk yang D ya, jadi yang D itu adalah golongan transisi, jadi semua ini D. Sini ya, jadi kalau nanti terakhirnya D itu bisa 3B sampai 1B sampai 8B gitu ya. Ini akhirnya D. Sedangkan jika terakhirnya nanti F, maka dia masuk yang ini, laktanida atau aktinida ya. Jadi ini elemen F. Nah, ini silakan diingat kembali. Baiklah, kita masuk dulu ke blok S dan blok P-nya dulu ya. Jadi kalau blok S tadi hanya 2 pilihan, itu artinya bisa aja dia 1A atau 2A. Sedangkan untuk blok P itu ada 6 pilihan ya, dimana dari bisa dia 3A, 4A, atau sampai 8A. Nanti tergantung. Oke, kita pahami dulu yang blok S ya. Jadi contoh yang blok S, dimana contohnya langsung aja, yaitu suatu unsur dimana dia memiliki nomor atom 12. Nah, kita konfigurasi elektron ya, dimana kita gunakan penyingkatan seperti kemarin kita tulis di penyingkat ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, dimana Ha itu 2, Ne itu 10,
18, 36, 54, 86. Nah, jadi diharapkan untuk golongan 8A ini dihafal oleh adik-adik. Jadi karena 12X kita minta bantuan NE ya, penyingkatannya, karena yang mendekati 12. Nah, jika masih bingung, silakan kakak akan pautkan video di atas ini ya. Nah, jadi NE kita pakai bantuan NE. Karena NE di urutan nomor 2, gitu, maka setelahnya 3S2. Nah, NE itu udah 10. Berarti sisa berapa? 2. Nah, berarti selesai nih. Konfigurasinya selesai, yaitu 3S2. Nah, ini kan konfigurasi yang terakhirnya ya, adik-adik. Nah, jadi artinya dia masuk ke blok S. Kenapa? Karena terakhirnya ini S. Nah, untuk blok S, dia pilihannya hanya 2. Pasti dia berada di golongan 1A atau 2A, gitu ya. Nah, maka kita lihat di mana tadi golongan itu yang dilihat adalah elektron valensinya, adik-adik. Jadi elektron valensi, elektron itu terletak yang ini ya. Ini ya, elektron valensi. Nah, untuk S, maka langsung aja kita lihat, oh elektron valensinya 2. Maka unsur X yang memiliki nomor atom ini, dia masuk ke golongan 2A. Oke. Lalu untuk periode yang kita lihat adalah kulit valensi. Kulit itu yang ini, kulit ya, kulit ini yang ini. Karena kulitnya menunjukkan 3, maka dia ada di periode 3. Nah, jadi kalau kita mau menentukan konfigurasi atomnya, itu dia ada di golongan 2, periode 3. Oke, kita ambil dulu tabel periodik unsurnya. Oke, nah kita bisa lihat tadi golongan 2A, ini kan golongan 2A ya. Tapi dia di periode 3, ini periode 1, 2, 3. Nah, maka unsur X ini adalah unsur magnesium, gitu. Karena dia berada di golongan 2, periode 3. Contoh lain misalnya, contohnya jika kakak punya 55CS ya. Ini nomor atom yang ada unsur yang nomor atomnya tuh 55X. Oke, kita susun, kita pakai yang mana yang mendekati 55 itu adalah Xe. Wah, gampang ini. Jadi Xe kita pakai Xe. Karena Xe itu dia punya 54 ya. Maka kita kurangin aja sini 54. Maka kita tinggal mengkonversikan satu elektron aja nih. Karena X-nya ada di urutan 1, 2, 3, 4, 5, urutan 5 adik-adik. Maka setelahnya adalah 6S. Karena 1 ya sisanya 6S1. Nah, silakan diperhatikan. Ini gimana nih? Kita lihat golongan dulu, di mana golongan itu elektron valensinya. Karena dia S nih, pasti kalau nggak 1A ya 2A tadi ya. Nah, karena dia elektron valensinya 1, maka di sini dia golongan 1A. Periodenya yang dari mana? Ini 6. 6 ini adalah kulitnya. Nah, jadi dia periode 6. Mari kita lihat di tabel periodik unsur. Nah, ini dia. Karena tadi ada di golongan 1A, periode 6. Ini tuh 2, 3, 4, 5. Berarti CS nih maksudnya. Gitu ya. Nah, jadi CS nih maksud yang ini. Jadi di situ dia memiliki nomor atom itu 55. Coba kita latihan sekali lagi ya. Sekali lagi untuk yang blok S. Kita hapus dulu tabel periodiknya biar surprise gitu. Oke. Misalnya ya 38 ya. Jadi nomor atom yang ada 38-nya. Unsur yang memiliki nomor atom itu 38. Sama, kita tinggal cari nih golongan 8A yang mendekati 38. Oh, ternyata ini KR. Karena KR itu nomor atomnya 36. Kita kurangin 36. 38 kurang 36. Oh, 2 lagi. Oh, tinggal 2 elektron yang kita susun. KR itu ada di urutan nomor 2, 3, oh, nomor 4 di golongan 8A. Jadi setelahnya adalah 5S2. Nah, tinggal kita tentukan golongan dan periodenya adik-adik. Nah, karena 5S2, golongan itu dari yang dilihat adalah elektron valensi, karena 2 ini, maka dia golongan 2A.
Periodenya gimana, Kak? Oh, ini tinggal lihat ini. Oh, periode 5. Nah, coba kita tentukan di tabel periodik unsur. Tarang, yang mana ya unsur X yang memiliki nomor atom 38 itu katanya di golongan 2A periode 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Maka dia SR. Nah, betul ya. Jadi SR itu di golongan 2A periode 5 yang memiliki nomor atom 38. Jadi adik-adik nggak perlu ngafalin semua di tabel periodik unsur ini. Cukup dengan bantuan konfigurasi elektron aja. Kita masuk ke contoh soal yang blok P. Oke, nah untuk blok P ini agak sedikit berbeda dengan blok S, di mana untuk blok P ini kan bisa, pilihannya itu bisa 3A, 4A, sampai 8A gitu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah mengkonfigurasi elektron, jadi elektron P nanti akhirnya itu harus ditambah dengan elektron punyanya S. Ya, jadi kalian ingatnya gini aja. Elektron itu kakak singkat emin aja ya. Jadi elektron S itu harus ditambah dengan punyanya P. Itu untuk ketika kalian menemukan konfigurasi suatu unsur di mana ujungnya itu P gitu. Itu misalnya nih kita mau menentukan unsur yang punya nomor atom itu 16. Sama kayak tadi, kita minta bantuan 8A, ada di pojok sini 8A. Jadi yang mendekati 16 itu yang mana ya? Oh, Ne ya, karena Ne itu punya nomor atom 10. Jadi kita minta bantuan Ne sini. Kita kurangin di sini, kurang 10. 16 kurang 10, oh 6 lagi elektron yang harus kita susun, gitu kan? Nah, karena Ne ada di urutan kedua, karena He dulu baru Ne gitu ya, maka setelahnya adalah 3S2. Oke. Saya mengingat misalnya bingung nih, silahkan ditonton videonya ya, nanti kakak linknya untuk konfigurasi bantuan golongan A. Jadi karena dia di Ne urutan He itu setelah S itu P. Jadi ceritanya begitu. Nah, P ini dia selalu ngikutin kulit S ya di sebelahnya gitu. Jadi karena S di sebelahnya itu kan kulitnya 3, maka dia ngikut 3 di sini. Jadi P. Terus kan ini udah disusun 2 ya, kita kurangin 6 kurang 2. 6 kurang 2 4. Nah, berarti tinggal 4 elektron kita susun. Nah, di sini jadi akhir dari konfigurasi yang unsur X ini gitu ya, itu adalah P, blok P. Jadi dia masuk blok P ini kita udah tahu. Tapi di sini ingat elektron P untuk menentukan golongan harus ditambah dengan elektron punyanya S sebelahnya. Jadi P ini kan ada 4. Kita tambahkan lagi yang sebelahnya 2. Jadi untuk golongan itu 4 ditambah 2 alias 6. Maka ini adalah golongan 6A. Gitu. Ya, 6A. Dimana golongan itu menggunakan angka Romawi ya. Yang mana? Sama. Periode itu adalah kulit terakhir atau nanti kulit terbesar. Karena 3 di sini paling terakhir. Maka periode 3. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Tadi dapat 16 itu golongan 6A periode 3 ya. Nah, ini golongan 6A. Terus periode 3. Ini satu, ingat periode 1 di sini 2 3. Jadi di sini betul, dia itu adalah sulfur atau belerang di mana nomor atomnya adalah 16. Contoh soal lagi yaitu satu unsur yang memiliki nomor atom 81. Kalau kita udah punya pegangan golongan 8A mau nomor atomnya gede gimana, insya Allah adik-adik bisa nyusunnya. Nah, jadi di sini 81 nih adik-adik, 81X. Nah, 81 yang mendekati itu apakah 86RN? No, karena 86 udah berlebih ya, jadi kita gunakan XE. Dimana XE itu 54. Kita tulis ini XE. Kita kurangin 81 dikurang 54. 7 ya, 7 kurang 5, 27. Oh, 27 elektron lagi. Nah, tinggal kita susun deh 27 elektron ini.
karena Xe itu di urutan 5 ya, urutan 5 ya. Jadi selanjutnya di sini adalah 6S2. Selanjutnya karena Xe, ingat kalau ini kita bagi 2 ya. Kita bagi dua-dua temenan, Xe sama Rn itu setelah S muncul F nih. Dimana kulit F ini itu rumusnya adalah NS dikurang 2. Jadi kulit S sebelahnya itu tinggal dikurang 2 kalau kita mau tuliskan kulit yang F. Ini kan kulit S sebelahnya kan 6 ya adik-adik. Jadi tinggal 6 dikurang 2. Berapa 6 dikurang 2? 4. Di sini tulis 4. Nah kita udah nulis 2. Kita kurangin 2 sini. 7 kurang 2, 5. Oh, sisa 25 lagi elektronnya. F itu maksimumnya 14. Jadi kita tulis 14. Karena nggak mungkin kita tulis langsung 25 ya. Karena kan maksimumnya hanya 14. Maka 25 nih. 25, sisa 25. Tadi kita kurangin 14. Sisa berapa elektron lagi? Oh, 11 elektron lagi. Oke, kita susun. Nah, setelah F itu akan muncul D. Di mana D itu ya, D itu kalau F kan tadi NS dikurang 2. Tapi kalau D itu NS, N-nya itu kulit S-nya. Kulit S-nya di sini 6. Itu artinya di sini 5D. D itu kan maksimumnya berapa? Iya, 10 maksimumnya. Tapi di sini sisa 11 lagi yang belum kita tulis. Ya, nggak boleh kita tulis 11, jadi kita tulis 10 dulu. Nah, masih ada elektron yang belum kita konfigurasi. 1, sisa 1. Waduh. Nah, setelah SFD muncullah P di sini. Dimana P itu kulitnya selalu ngikutin kulit S. Jadi S-nya 6, maka sini juga 6. P itu maksimumnya 6, tapi kan sisa 1. Kita tulis 1 sini. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita akan sama periodenya yang sulit ya. Oke. Jadi, ternyata nanti di blok P atau blok P itu kondak 3A, 4A, 2A, 6A, 7A, 8A gitu. Tapi yang pastinya dia di golongan utama, yaitu golongan A. Nah, kita tadi kalau P itu harus tambah S sebelahnya. Kita P kan 1. S-nya mana nih Kak? Oh, S-nya agak di ujung. Yang penting S di sebelahnya. Ya. Walaupun di sebelahnya ada D, F, nggak usah dipeduliin gitu. Jadi tinggal 2 ditambah 1. Maka dia terletak di golongan 3A. Gitu. Periodenya gimana Kak? Tinggal cari kulit yang paling tinggi atau yang paling gede. Di sini ada 6, 4, 5, sama 6. Mana yang paling gede? 6 ya kan? Maka dia di periode 6. Nah, coba deh kita buktikan apakah benar ya golongan unsur yang ada yang nomor atomnya 81 tuh ada di golongan 3A periode 6. Oke, silakan lihat ini. 3A itu yang ini 3A. 3A di sini. 3A di sini. Terus dia periode 6. Ingat, ini periode 1. Ini periode 1, tapi dari sini 2, 3, 6. Maka ini Ti ya, thallium, dimana memang ini bisa dilihat ya walaupun kecil 81. Nah, berarti benar. Itu saja untuk blok S dan P. Untuk blok D dan F-nya kita akan bahas di video selanjutnya ya adik-adik. Nah, jika ada yang mau ditanyakan tentang menentukan unsur, menentukan golongan dan periode unsur untuk yang blok S sama P, silakan komen di komentar. Kalau suka dengan videonya, di-share ke teman-temannya, di-like, bantu supaya kakak semangat untuk membuat video kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.